Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan karena saya dipersilakan untuk melakukan observasi di SNBN pelajaran ini, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatmawati, peserta PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Dalam hal ini saya akan melakukan presentasi kepada lingkungan selaku guru bahasa Inggris SNBN. Yang ingin saya tanyakan pada saat ini adalah pertama, kendala apa yang menyebabkan di pembelajaran bahasa Inggris. Oke, terima kasih Fatma sudah melakukan observasi di SMK Surabaya, khususnya pada saya, yaitu saya selaku guru bahasa Inggris SMK 28. Saya mengajar di SMK ini kurang lebih 6 tahun. Saya dulu juga dari SD. Jadi memang pembelajaran di SD dan di SMP itu sangat jauh berbeda. Namun banyak kendala-kendala yang memang saya hadapi ketika pembelajaran. Namun kendala-kendala itu akan bisa cepat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan teman sejawat, melakukan evaluasi, dan dengan melakukan refleksi diri. Adapun kendala-kendalanya itu yang saya hadapi itu terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris di awal-awal ajaran itu adalah yang pertama karakteristik peserta didik. Jadi dari awal kita harus bisa memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik setiap kelasnya. Kalau di SD kan satu kelas memenuhi, kalau SMP ini pindah-pindah kelas. Pasti sama ya, pindah kelas. Pindah kelas sama masih dua sekolah kalau saya. Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, memang kendalanya yang saya hadapi itu awal-awal ajaran baru di kelas 7 ini adalah memang daya tangkap anak-anak terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu masih rendah. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa aja. Dengan begitu, dengan mengetahui karakteristik anak-anak mana yang pintar, mana yang sedang, mana yang kurang, dengan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi dengan media yang bervariasi. Yang sering saya terapkan untuk pembelajaran saya adalah pembelajaran PBL dan PJBL. Coba dibilang Pembelajaran PBL dan PJBL. PBL dan PJBL. Pembelajaran problem based learning sama project based learning. Jadi di mana problem based learning itu sendiri karena sudah anak-anak ini sudah profil pelajar Pancasila yang sangat kritis, maka di awal pembelajaran memang kita hanya memberikan matematik mandu, kemudian kita berikan materi-materi berupa entah itu video pembelajaran, entah itu teks, pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Itu ada 3, auditory, visual dan audiovisual. Jadi ada window shopping sebenarnya. Ada video, ya ada suara, ada gambar, ada gerakan di situ anak-anak. Kemudian dari situ kami selalu membagi kelompok di kelas. Dengan membagi kelompok di kelas itu maka anak-anak bisa berdiskusi, menemukan informasi-informasi yang didapat dari materi-materi yang kita tayangkan, kita bahas di awal. Seperti itu. Jadi kendala-kendala itu memang banyak sekali ya. Memang ada yang di kelas itu ada yang merasa bosan itu ada, kemudian ada yang semangat sekali itu ada, terus ada yang tidak ceria itu ada. Namun
dengan mengetahui hal seperti itu kita bisa membandingkan anak-anak dengan melalui apa ya istilahnya SBG untuk mengembalikan fokus anak-anak seperti itu. Terima kasih untuk kalau untuk kendalanya dari anak-anak, apakah ada kendala lain seperti sarana dan prasarana? Alhamdulillah kalau sarana dan prasarana di SMP 28 cukup memberikan fasilitas pada anak-anak. Kemudian kalau apa ini untuk misalkan kita mau menampilkan media pembelajaran, kita bisa menggunakan LCD, sudah ada sound systemnya sekalian. Bisa kalau panjenengan nanti tinggal di sini, nah insya Allah bisa kita fasilitasi. Terus kemudian karena kendala-kendalanya itu tidak sedikit ya. Kendalanya biasanya internet ya, anak kalau ada belajar pakai internet. Kemudian ada hak siswa. Tapi tidak semua siswa oke. Adakah siswa yang berkebutuhan khusus? Ada sekali, Mam. Di sini memang 28 adalah sekolah inklusif ya, dan pendidikan inklusif. Namun di antara siswa itu ada yang tidak termasuk anak PJBJ. Serta PJJ berkebutuhan khusus ya, penyandang disabilitas. Tetapi kalaupun diidentifikasi itu mereka masuk ke sana mempunyai hambatan. Maksudnya secara legalitas? Ya, secara legalitas memang tidak masuk di anak PJBJ. Tetapi kalau kita identifikasi dan kita buat asesmen anak tersebut Termasuk mungkin ya mungkin mempunyai hambatan, contohnya mungkin slow learner atau tunagrahita ringan, tapi mereka tidak tentara seperti reguler biasa. Dan itu bagi sekolah 28 itu sudah terbiasa. Jadi anak-anak seperti itu nanti kita apa ya, kita kondisinya bersama. Jadi apa ya itu modul ajarnya itu nanti kita sesuaikan, kita modifikasi. Jadi kalau yang reguler tujuannya itu misalkan membuat kalimat satu paragraf misalkan. Nah, anak yang tadi itu yang saya tangkapnya itu rendah, kalau kita bilang kalau di asesmen itu bisa tunagrahita rendah, ringan atau slow learner, itu paling membuat satu kalimat, nah tidak satu paragraf, tapi sama intinya sama, mereka terlayani untuk belajarannya. Tapi ya itu membedakannya itu dengan anak-anak yang reguler yang tidak memiliki hambatan itu ya seperti itu. Kemudian kalaupun ada anak-anak yang PJBJ itu di sekolah kami itu setiap kelas ada 2 Selalu. Yes, Apakah ini memang sekolah khusus untuk itu, ada punya ruang untuk mereka? ya, di sini anak PJBJ itu satu punya ruang sumber sendiri dengan guru pendamping khusus asli dan juga guru psikologi. Tetapi guru-guru yang reguler ini semua adalah bapak ibu guru yang sudah terlatih sebagai guru pendamping khusus untuk mendampingi anak-anak. Artinya anak PJBJ ini kalau itu masih tunagrahita ringan, mereka bisa berbaur di kelas dengan anak-anak reguler. Nah, kalau ringan tidak perlu pendampingan dari guru pendamping khusus ya, tapi bapak ibu guru yang sudah terlatih melakukan apa ini, mengikuti bimbingan teknik penguasaan GPK, insya Allah mereka bisa apa itu mendampingi anak-anak tersebut. Tetapi kalau memang tunagrahita berat, jadi harus ada pendampingan dari GPK khusus. Itu pun tidak lama. Jadi mereka kalau ada sudah mulai panas umek, mereka kembali ke guru tersebut untuk mendapatkan pembelajaran yang khusus dari GPK. Itu butuh penanganan yang khusus. Jadi pembelajarannya juga khusus lagi. Kemudian yang mau saya tanyakan,
secara umum dalam pembelajaran bahasa Inggris selama 2 sampai 2 ini penguasaannya sampai berapa persen yang dikatakan Kalau bahasa Inggris anak-anak sekarang itu kalau diberikan pembelajaran secara teoritis itu anak-anak gampang merasa bosan. Jadi anak-anak itu diberikan variasi berupa produk, ya, presentasi, itu malah mereka lebih menyenangkan. Lebih terasa untuk potensinya dalam bahasa Inggris. Itu contohnya kalau misalkan pembelajaran kalau present time gitu aja bosan nggak usah sekarang. Jadi harus dikolaborasikan, misalkan membuat puisi, membuat drama kecil-kecilan, membuat dialog itu langsung dipresentasikan langsung. Jadi makanya itu kita buat pembelajaran PBL digital bagi saya itu sangat membantu sekali. Dari situ kan ada sentak berkatnya nanti. Jadi kalau kita tuntun untuk berhasil, insya Allah ya anak-anak itu karena di awal pembelajaran itu saya menyebarkan angket untuk mengetahui kebutuhan karakteristik anak itu. Di antaranya satu, anak-anak suka pembelajaran A individu, B kelompok, sukanya kelompok. Nah dari situ saya selalu di dalam kelas itu selalu membagi kelompok anak-anak daripada yang duduk manis mendengarkan kalau tuh iya seperti itu. Semuanya anak bebas untuk mengekspresikan ide-idenya. Itu yang saya alami di SMP. Setelah kalian dari SD, secara garis besar 9 ya, setelah garis besar itu SMP Barakan itu dalam bahasa Inggris alhamdulillah kuasa. karena memang zamannya Itu bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Oke Mas, saya rasa observasi hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal sehat selalu bahagia. Terima kasih. Semoga sukses juga semoga awal yang baik diakhiri dengan akhir yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.